Halo guys, lanjut. Nah, sembari nunggu upload, sembari ini aku pengen sedikit cerita ya. Kan aku udah di jalanan ini udah jalan keempat ya, 4 tahun maksudnya. Dari 2020, ya 22, 2, 3, 4, 5, ini jalan 5, 4 tahun. Ya, eh ini aku sebenarnya ada 3 rekomendasi ya. Dari si Maxim, aduh, si Maxim, Indrev, sama Lalamove gitu kan. Kenapa ya? Eh Kalau untuk ini kenapa aku pilih ini? Marketnya kan nggak begitu besar ya. Cuman kalau menurutku dari perkembangan sih masuk akal, bro. Ibaratnya kalau kita di sini tuh kayak kejar kita punya rating dulu lah. Tapi kalau udah masuk ke yang Grab Gojek kayak punya motor baru. Kalau motor-motor lawas nggak masuk lah. Tapi harus dicek lagi ya. Sekarang kan dia juga ini apa nih, pencarian. Kita buka dulu ya. Ini share scroll nggak sih? Lah ini gimana? DKI ya? Nggak bisa. Nah, ini. Maxim ini sekarang lagi ugal-ugalan, banyak banget bannernya. Banyak iklannya di jalanan, banyak yang di spanduk, ada di baliho. Maxim mobil motor kayaknya lagi gencar dia buat promosiinnya ya. Terus drivernya juga banyak, masih muda-muda juga. Kalau misalkan driver muda kayak nggak mungkin gue join ke Grab Gojek ya, jadi fokus ke sini ya. Kalau di Indrev ini rata-rata yang aku tahu adalah driver Grab sama Gojek. Ya hampir semua driver sih semua punya aplikasi ini sih. Mau Shopee kayak mau apa semua mereka juga daftar semua aplikasi ojol tuh dipakai semua. Cuman yang dari sepengalaman itu kalau Grab sama Gojek misalkan yang dapatnya double ya, Indrev dapat gitu ya, terus ada Gojek atau Grabnya dapat yang food atau ngantar orang, dia akan pilih foodnya si Grab atau Gojeknya itu. Indrevnya diabaikan gitu loh. Yang aku tahu begitu, jadi lebih sayang ke yang aplikasi antara dua itu, kayak dia prioritas ke arah sana. Jadi ini kayak sembari aja. Yang aku tahu begitu ya, tapi entah di driver yang lain kota lain aku nggak tahu. Yang aku tahu kurang lebih seperti itulah gitu. Jadi ini bukan prioritas Indrev. Terus selama seminggu terakhir ini Indrev di tempatku sepi. Malam tuh masih ada, tuh sekarang nggak ada. Larinya kemana ya? Ke Lalamove. Lalamove sekarang udah bisa antar orang dan lagi promo juga, pakai diskon, pakai kupon. Banyak banget Lalamove. Dari minggu ini pindah ke sana semua tuh gimana nggak ngerti. Minggir kalau gitu, minggir, tahu minggir. Kalau dikasih tahu minggir, Le. Jadi si Lalamove ya ini yang murah banget. Dia ada 3 paket sekarang, ada full. Jadi kita bisa ngambil 2 orderan. Jadi orderan 1, orderan 2 bisa diambil, yang ngambil multi lah gitu. Cuman 2 maksimum sih yang aku tahu, terakhir aku ngambil full. Habis itu reguler yang normal harganya beda ya. Kalau nggak salah yang reguler tuh 2000-an lah, yang full itu 1600 atau berapa. Kalau yang prioritas 2600-an kalau nggak salah ya, koreksi kalau salah ya, aku nggak hitung lagi sih mas. Tapi ada tiga paket itu yang beda ya. Terus nanti ada harga kenaikan harga petir itu, nah itu ada beda lagi. Prioritas petir, nah itu biasanya tinggi banget sampai 3000-an per kilo sih kalau nggak salah sih ya. Nyampe nggak ngitung aku, udah pokoknya yang kayak itu sikat aja lah gitu, nggak usah mikir, nggak usah ngitung-ngitung lagi, capek lah ngitung, buat apa dihitung-hitung lagi gitu loh. Terus persyaratan juga kayaknya nggak wajib punya atribut ya, kita bahas di Lalamove. Nyampe sekarang aku juga nggak beli jaketnya, nggak, helm nggak, cuman yang difungsikan aja beli. Lalabag beneran itu ada fungsinya banget bro.
Kalau punya makanan ada khusus kiriman pakai Lalapek itu berfungsi, bener-bener itu berfungsi. Kalau secara kita dijadiin apa iklan berjalan ya kita harus kenalkan juga lah Lalamove atau Indrive atau Maxim atau Gojek yang lain. Kalau kita support ke mereka ya kita harus tahu mereka biar rame gitu di lokasi kita ada. Lalu Indrive ini atribut mau beli syukur, kalau nggak beli ya nggak apa-apa, cuman dia ada statusnya prioritas gitu loh. Tapi kalau di Indrive statusnya itu beda sama si Maxim, si Lalamove ya. Lalamove kan lelangnya by system ya, performa atau nggak tahu itu algoritmanya mereka tuh sistemnya ngitungin gimana nggak paham. Tapi kalau di Lalamove performanya jelek ya nyocol nggak dapet gitu. Kalau di Indrive jarak 200 meter aja itu kalau mereka customer yang menentukan, kita nggak dipilih ya dia pilih yang lain ya. Buat apa prioritasnya itu, kayak aku ngeliat di sini prioritasnya nggak penting banget sih gitu. Cuman kenapa aku tetap beli ya, aku pengen si Indrive ini punya nama juga lah. Karena dari sisi aplikasi juga nggak buruk. Dari sisi customer support dia ada di IG, kalau komplain gitu dia nanggepin, serius sampai sekarang dia nanggepin. Kalau misalkan ada masalah itu tinggal diaduin gitu kan. Jadi atribut di Indrive ya beli syukur, nggak beli kayak nggak apa-apa deh. Nggak ada paksaan harus beli, itu nggak ada. Kalau Maxim aku nggak tahu ya. Aku join di Maxim juga. Malah pertama itu di Maxim dulu sih daripada Indrive ya. Jadi setelah Lalamove di Maxim. Maxim ini aku belum narik, cuma udah deposit sampai sekarang aku belum narik. Kurang cocok aja dengan model aplikasinya atau gimana, ribet gitu, terlalu banyak gitu loh bro. Gimana ya, nggak simple lo mau fokus kemana gitu, kayaknya terlalu banyak menunya, kayaknya nggak ngerti lah. Terus kata sih denger harus dapet itu loh ya, pertama tadi apa sih, dipukul anting. udah atau udah. Jangan nakal, kamu pepet mulu kali. Ayo mau minum. Kalau di Maxim nggak narik, jadi aku nggak tahu. Cuman hitung-hitungannya kayak juga murah juga. Tapi katanya sih dengar harus beli sih, biar dapat istilahnya biar gacor gitu atau gimana, nggak ngerti. Katanya sih harus beli dulu biar dapat akun yang bagus gitu loh. Sisanya nggak gitu update. Aku jarang ketemu juga driver Maxim yang ngobrol bareng ya hampir jarang lah, pernah tapi jarang banget ke dalam sini lah tuh. Lalu ada potongan ya, ini potongan ini lagi ngoceh. Ini kenapa ngajak mandi tuh, ntar dulu, tungguin aja dulu. Kalau potongan ya, ini potongan agak sensitif nih. Potongan sama argo ya. Argonya kalau di Maxim sama ini potongannya aku kurang tahu, setahu aku cuma 15% kalau di Maxim. Tapi kalau per kilonya kurang tahu karena nggak ngikut. Tapi dari sisi potongan dari dua yang lain yang besar yang ada punya nama Grab Gojek. Kalau Grab Gojek kan gede-gede tuh. Yang aku terakhir aku lihat tuh ada sampai 35% lah itu. Nggak tahu itu layanan apa gitu. Nggak ngerti, cuman sudahlah. Karena aku nggak tahu, jadi aku nggak tahu ke dalamnya. Meskipun mereka bayaran besar, potongannya besar, tapi dia tetap untung. Mereka itu punya nama gede kan. Apa tuh, untuk diinjek-injek, kalau udah pakai baju ini kok diinjek-injek terus bajunya, heran kayak keset gitu. Kalau di Indrive ya ini paham lah aku ya, karena aku masuk di dalamnya. Potongannya total itu 11%. Ini motor ya, ngomong motor ya. Di ini cuma 11%. Argonya aku nggak tahu, cuman random. Jadi kayak ada yang jarak cuma 1 kilo ya 10.000, ada jarak 600 meter juga 11.000, ada yang jaraknya 3 kilo 4 kilo 12.000. Jadi kalau misalkan satu tarikan yang kemana aku sempat review itu penghasilan di Indrive dan yang di video sebelumnya kan, kalau misalkan satu tok itu nggak valid. Kalau kita ngomong dari kita harus ambil rata-rata. Bisa rata-rata argo itu per kilo ada 3.000, ada yang jadi 4.000. Pokoknya makin deket makin mahal lah kasarnya gitu. Makin jauh kayaknya
ring jarak berapa aku nggak tahu, cuman istilahnya kalau dikalkulasi itu tetap untung banget, jadi nggak usah milih-milih orderan kalau di InDrive sih. Mau dekat mau jauh habisin aja gitu. Itu potongannya kan cuman 9,99% atau berapa, terus sama pajak PPN ya nggak salah itu kena itu total 11% lah. Jadi kalau dari InDrive nya sendiri cuma 10% lah kalau dibulatkan ya. Kalau di Lalamove, nah ini potongannya berapa? Kalau yang wallet 20%, koreksi kalau salah. Kalau yang tunai 22% gitu. Jadi masih jauh, ini paling mahal potongannya, paling gede potongannya, harganya paling murah kalau nggak salah. Tapi kalau dibandingkan kayak si InDrive ini, perasaan pikirku sama-sama aja, kayak nganter sono nganter sini tuh meskipun harganya murah, potongannya segini, harganya segini, tapi potongannya kok pendapatan sama, nggak ngerti celahnya di mana. Aku belum riset sih. Pokoknya ini potongannya 20% buat wallet, 22% buat tunai. Oh ini kalau nggak salah 15% ya Maxim. Tolong driver Maxim kalau enggak di komen aja. Itu ini agak sensitif ya. Jadi si apa namanya, si aplikasi-aplikasi ini kan statusnya kan kita itu mitra ya, kita itu nggak bekerja di posisi mereka ya, kita itu bukan karyawan mereka, jadi kita itu punya value, punya nilai, jadi kita bebas menentukan. Misalkan gini lah, kita bekerja dalam suatu perusahaan, kita akan ngelamar kerja dulu di sana tuh, cara pekerja berarti pekerjaannya seperti itu, dan kita nyaman ya kita lanjut, kalau nggak nyaman berarti kita out gitu aja, betul nggak? Nah kalau misalkan ada driver yang milih ya ke aplikasi yang potongannya besar, cara sistemnya kerja seperti itu, dan pendapatan segitu, ngerasa dicurangin, ngerasa nggak nyaman, ya pikirku ya cabut gitu, nggak usah diperpanjang lagi. Mereka di perusahaannya kurang bagus, ngelamar ke perusahaan, kayak perusahaan bagus, ternyata dalam perusahaannya kurang bagus, kurang menguntungkan, terlalu ini terlalu itu, ya kan resign kan, cari pekerjaan yang lain kan, seperti itu kan. Jadi nggak harus perusahaan itu berubah menurut kemauan kita. Jadi menurutku itu nggak etis lah. Kalau misalkan dari semua aplikasi ini atau aplikasi yang lain kan itu statusnya kan udah memenuhi inilah apa namanya, udah memenuhi peraturan perundangan lah. Kalau misalkan ditemukan yang tidak benar ya harus dilaporkan sebenarnya. Nah ini tugasnya pemerintah sih. Misalkan kita di 3 aplikasi ini ya, ini kurang bener nih, kita bisa laporkan mereka nih. Nah ini pengaduannya kemana? Aku juga nggak tahu. Kita menemukan nih celah nih, kok ini per kilonya yang harusnya 2000 cuma sekian gitu. Misalkan kita mau lapor gitu, silakan. Tapi ya nggak tahu itu kalau misalkan ada paket-paket ya, itu misalkan paket kayak Lalamove kan ada yang di bawah banget tuh, sampai 1400 per kilonya, itu yang full ya, misalkan kan jauh banget tuh harganya kan, jebloknya kan. Nah itu ada perizinnya atau enggak? Kalau misalkan dikalkulasi, misalkan bawa 2 nih, kita pintar milih ya, kita ke driver lagi nih, milih ternyata dua barang ini kita ambil, ternyata harganya kalau diakumulasikan jadi 2500 misalkan satu kali jalan nih, lebih hemat waktu dan dapat ongkos yang lebih gitu. Sebenarnya kan nggak masalah kalau kita pilihnya salah, misalkan ternyata malah kita kejeblos sendiri. Nah ini nggak ngerti ini hukumnya seperti apa nih, gitu. Jadi kalau misalkan ada yang kurang nyaman di aplikasi A ya pindah aja ke aplikasi B. Kalau aplikasi B nggak nyaman, cek mana yang cocok. Kayak aku nih cocok yang di InDrive sama Lalamove, ya udah di InDrive sama Lalamove aja, ngerasa bagus di sana ya. Sebagai mitra yang baik aku mah ya tetap pakai atributnya. Tasnya sekarang enggak deh, Lalamove malah pernah tahu nggak pernah pakai, sekarang nggak bawa tas lagi aku. Cuman InDrive malam doang sih bawa jaket, jadi nggak terlalu ini, nggak terus sih. Kalau Maxim banyak banget sih. Aku kalau suruh beli jaket langsung, suruh ini beli atribut dulu, aku ogah sih jujur ya. Ya pokoknya kembali ke masing-masing gitu. Terus kalau pengen dapet yang bagus ya harus driver yang bagus, pertama ya harus bikin
rating dulu. Nah rating ini yang berat, susah. Kalau aku dari awal ya, kalau menentukan aplikasi udah ya. Kalau sekarang menentukan sebagai driver yang istilahnya yang bisa mendapatkan banyak apa namanya, banyak orderan ya, itu harus apa namanya, akunnya akun yang istilahnya akun yang hijau lah, kayak akun prioritas lah, kayak gitulah. Nah ini ngebangun ini yang kita mendapatkan bintang ini yang bagiku itu susah banget. Terus yang kedua, sebagai driver pemula, jalan buta, aku buta jalan, cuman bisa ngebaca navigator Google Map aja, atau enggak pakai WASD. Cuman pinter itu aja, bisa baca lokasi cuman di situ, sisanya ya udah nol. Aku aja butuh penyesuaian berapa itu, hampir 2 tahun. Setahun pertama bener-bener kayak bergerilya, nggak tahu di mana. Terus latihan fisik juga kan, dari yang enggak di posisi itu, dari ke jalanan, karena pas yang lain kan butuh penyesuaian juga kan. Terus kebangun akun, prosesnya beneran lama, ngapalin jalan, terus pilih-pilih orderan, jadi nggak semua tempat aku hajar. Dulu itu kok mainan pintu ya, jedar-jedar mulu ya. Jadi dulu itu pertama ke pusat, kayak ke Setiabudi dan yang lain-lain. Ternyata makin lama makin gak cocok posisinya, di apartemen, ke dalam mall dan yang lain nggak masuk itu. Terus kiriman ke selatan misalkan ya, ke gedung-gedung nggak cocok, ke apartemen nggak cocok, jadi dihindarin. Atau kawasan-kawasan yang kayak Kosambi misalkan gitu, aku nggak mau. Jadi ngikutin yang cocok aja, meskipun argo yang bagus. Kalau misalkan kalian nggak cocok ya jangan diproses, harus pinter-pinter milih gitu. Jadi jangan semuanya disikat, tapi nggak apa-apa kalau aku nggak cocok, kalian cocok ya bagus. Nggak semuanya, buktinya ada pengiriman ke arah sana ya kan, misalkan ke Taman Anggrek, ke dalam itu mallnya, ke apartemennya. Kalau misalkan udah tahu hafal jalannya ya sikat. Kalau aku sih nggak bisa jalan masuk naik ke lantai 7 bawa barang, waduh. nggak bisa, habis waktu bro, gila, habis beneran. Aku aja order juga milih-milih banget, pokoknya kayak orderan 20.000, 20 menit nih, ngambilnya 5 menit, 25 menit nih, nganternya 30 menit. Udah habis tuh 1 jam tuh, mendingan aku ambil jarak yang 1 jam, 2 jam setengah, udah jelas itu ketahuan sekali jalan gitu. Yang penghasilan pikirku sama aja. Tapi kalau kalian jarak pendeknya bagus ya, ya udah jalan ambil yang jarak pendek. Jadi nggak usah ngikutin gaya-gaya yang mereka yang lain. Ada yang lain, ini penghasilannya bagus, ini bagus itu, di jarak ini jarak itu. Ya kalau cocok dengan rider, dengan kondisi kalian ya silahkan. Tapi kalau nggak cocok, kalian cocoknya lebih ke jarak pendek, ya pakai fokusin ke jarak pendek sih. Itu. Terus membangun akun itu yang paling penting sih. Jangan sampai akunnya kita itu akun yang istilahnya akun yang bermasalah. Itu sebagai mitra yang baik, driver profesional, kita harus pindah ke arah sana sih. Lanjut ke ini apa ya? Ya ini kalau ojol ya, mau Maxim, Indrive dan yang lainnya, Lalamove. Ya kita tuh statusnya adalah bukan pekerja, itu ingat sih, kita itu bukan pekerja. Kita itu adalah wirausaha, UMKM lah masuknya. Kira-kira seperti itu kita, karena yang kita jual itu jasa. Kita itu punya diri, kita itu kayak punya badan hidup sendiri, kita sendiri. Kita menawarkan jasa lewat aplikator gitu kan. Aplikator kita jatah. Nah, apapun yang dilakukan kita ini sebenarnya kita itu yang menjual jasanya sebenarnya. Jadi kita itu punya nilai lah. Ini yang maunya aku, nilai ini jangan nyampe enggak bernilai gitu loh. Maksudnya gimana sih? Harus bernilai gitu loh, jangan nyampe enggak ada nilainya si driver ini. Jangan nyampe kalah sama aplikator. Gitu, bro. Jadi kita adalah mandiri, ya kan, motor-motor sendiri, servis sendiri.
masalah dibenerin sendiri dan yang lain kita sendiri. Jadi ya kita itu sebenarnya mandiri, pokoknya kita jadi pengusaha ya, jadi sebenarnya pengusaha aja. Kalau nggak cocok di aplikasi A ya pindah ke aplikasi B, nggak cocok ke C ya riset dulu mana yang paling cocok, bikin akun yang bagus, hafalin jalan, kondisi. Oh iya, satu lagi skill mengenai ini otomotif, kayak ganti ban lah, nyuci motor, terus servis ringan lah, kayak bersihin karburator, apa injektor, apa throttle body ya kan, bersihin CVT ya, kayak kenceng-kencengin rantai, bongkar busi, ganti gear, ganti rem. Itu adalah skill yang sepertinya kalian wajib punya. Sama peralatan bengkel kalian wajib punya. Kalau kalian dikit-dikit ke bengkel, coba deh hitung lagi deh penghasilannya, apakah nyampe bisa ke arah sana apa enggak. Kalau habis di bengkel semua, kecuali bongkar mesin ya, belah mesin mungkin kalian ke bengkel wajar sih, tapi bengkel yang terpercaya, jangan bengkel yang nanti dibongkar terus diacak-acak terus dibalikin dalam kondisi yang enggak bagus ya. Tapi kesyukur-syukur kalau bisa bongkar sendiri, karena secara peralatan enggak mahal-mahal amat lah, murah, kayak congkel ban cuman berapa, 25.000 atau berapa sih sepasangnya itu, kok nggak salah ya 30 ribuan lah, udah congkel ban itu, udah pompa. Maka kompresor harga 500.000 kan ada tuh, kompresor berapa yang kecil banget tuh, apa 800 ribuan atau berapa itu ya gitu cuy. Itu skill itu penting banget lah, kuasai medan, hafalin jalan, bisa otomotif ya, bisa ngerti-ngerti lah, ganti-ganti oli, pasang spion, nyambung kabel, ikutin kabel sebelumnya dan yang lain-lain. Gak usah banyak dimodif juga motornya, motor standar itu lebih awet nih bagiku ya. Selama ini aku pakai standar yang buat kayak gini malah awet. Yang dulu motor tak oplek malah bolak-balik ke bengkel, malah balik perawatan ini tuh, mendingan nggak usah lah, lagi dicas nanti lagi gitu. Oke bro, gitu aja ya, sharing pengalaman jadi driver ya. Bawa barang terlalu besar ya janganlah, pokoknya pilih-pilih, kita yang menentukannya lah, kita mau ambil apa enggaknya. Ikutin kebijakan aplikasi juga sama, kayak cancel order itu bisa mengaruhi performa ya, wajar, itu orang niat kerja apa enggak, bolak-balik cancel mulu, nggak mau, udah driver udah dapet, yang lain belum tentu dapet, malah cancel mulu. Nanti ketika di cancel customer harus ulang lagi, misalkan order ulang kan ya nggak enak juga ya kan. Terus tolong yang suka prioritas akun yang apa ke aplikasi yang A, kalau misalkan dapat di aplikasi yang B duluan, aplikasi yang A kalian prioritaskan. Jangan begitulah, kita sama profesional. Kalau misalkan nanti fokus ke A yang A terus, nanti A nya besar, nggak ada pesaing, terus aplikasi yang B tutup karena customer kecewa, ya jangan seperti itu. Maunya profesional, dapatnya yang driver apa ya aplikasi A ya didahulukan, baru meskipun suka ke condong ke prioritas ke driver apa ke aplikasi B ya, yang B nya nanti dulu lah gitu, selesaiin dulu yang A ini biar profesional, kita dapat aplikasinya biar bisa terpercaya, terus bisa bersaing juga untuk melawan si A, B, C. Jadi semua biar punya kekuatan merata gitu loh, jangan jadi terpusat dari satu aplikasi yang mendominasi. Nanti mereka bisa mainkan harga, mainkan yang lain tuh sendirian bro, mereka punya nama. Jadi kasihlah mereka kesempatan sih, power aja, biar kita itu butuh keseimbangan lah. Jadi jangan berat sebelah atau terlalu besar lah. Thank you.